Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, untuk kesekian kalinya, Ibu ingin mengingatkan bahwasannya anak-anak tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol yang berlaku, dan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Karena langkah-langkah kecil tersebut secara tidak langsung kita dapat berpartisipasi untuk memutus tali penyebaran COVID. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk menunjang pembelajaran daring ini. Silakan siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Oke, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan pada relasi dan fungsi, tepatnya pada subbab 3.3, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui permasalahan yang diberikan, siswa mampu menyajikan fungsi ke dalam bentuk himpunan berpasangan, diagram panah, persamaan fungsi, grafik, dan tabel dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui video pembelajaran yang disajikan, siswa mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk penyajian fungsi dengan tepat. Nah, di sini Ibu memiliki contoh masalah 1. Silakan anak-anak perhatikan, gambar apa ya itu? Nah, gambar di atas merupakan seorang Pak Ojek online yang biasa kita ketahui di jalan-jalan raya ya. Nah, seperti apa sih contoh masalahnya? Nih, silakan disimak baik-baik ya. Sebuah perusahaan ojek online menetapkan ketentuan bahwa tarif awal sebesar Rp8.000 dan tarif setiap kilometernya sebesar Rp2.000. Berapakah tarif ojek online untuk 4 km, 6 km, dan 8 km? Jika Milea ingin pergi ke suatu tempat dan menempuh perjalanan 15 km, berapakah tarif yang harus dibayarkan? Untuk pertanyaan yang ketiga, berapakah kilometer yang harus ditempuh apabila uang yang dibayarkan Rp50.000? Dan bagaimana rumus fungsinya? Sebelum anak-anak menjawab soal-soal yang disajikan pada contoh masalah 1, anak-anak perlu mengetahui cara penyajian bentuk fungsi. Silakan perhatikan slide berikut ya. Jadi, penyajian fungsi ada 5 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang mana telah dijelaskan pada penyajian relasi pada subbab awal. Yang kedua yaitu diagram panah. Diagram panah ini juga telah dijelaskan pada penyajian relasi, jadi hampir sama ya. Yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Yang keempat dengan tabel. Yang kelima dengan grafik. Selanjutnya yaitu kita masuk pada cara yang pertama, yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Seperti halnya relasi, fungsi juga dapat dipasangkan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yaitu dengan cara memasangkan domain atau himpunan A dengan kodomain atau himpunan B secara berurutan. Misalkan, diketahui fungsi F dari himpunan B yang mana memiliki anggota 2,
4, 6, 8, 10 ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kalinya dari. Jadi, P adalah 2 kalinya dari Q. Relasi tersebut dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Fungsi F, himpunan pasangan berurutannya yaitu 2,1 karena 2 adalah 2 kalinya 1, 4,2 karena 4 adalah 2 kalinya 2, 6,3 karena 6 adalah 2 kalinya 3, 8,4 karena 8 adalah 2 kalinya 4, 10,5 karena 10 adalah 2 kalinya 5. Cara yang kedua menggunakan diagram panah. Salah satu cara yang paling mudah dipahami adalah dengan menggunakan diagram panah. Karena diagram panah ini telah diajarkan pada penyajian relasi, diharapkan anak-anak semua bisa memahami dengan cepat ya. Silakan perhatikan contoh soal berikut. Misalkan diketahui fungsi F dari himpunan P ke himpunan Q, relasi yang didefinisikan adalah 2 kalinya dari. Relasi tersebut apabila dinyatakan dengan diagram panah adalah sebagai berikut. Nah ini ya, 2 dihubungkan ke 1 karena 2 adalah 2 kalinya 1. 4 dihubungkan ke 2 karena 4 adalah 2 kalinya 2. 6 dihubungkan ke 3 karena 6 adalah 2 kalinya 3. 8 dihubungkan ke 4 karena 8 adalah 2 kalinya 4. 10 dihubungkan ke 5 karena 10 adalah 2 kalinya 5. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk diagram panahnya. Selanjutnya yaitu cara yang ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi atau rumus fungsi. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, H kecil, T kecil, L kecil, dan huruf kecil lainnya. Agar lebih memahami lagi, perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui fungsi F, yaitu F-nya kecil ya, dari P ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kalinya dari. Untuk menyatakan dengan persamaan atau rumus fungsi, perhatikan pola di samping. Berdasarkan dari himpunan pasangan berurutan yang telah kita temukan pada cara 1, yaitu F yang memiliki anggota 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5 akan diperoleh 2,1, yaitu 2 kali 1,1. Jadi pada anggota himpunan P-nya bisa dijabarkan atau dibentuk suatu rumus fungsi, yaitu 2 kali 1. Karena di sini diketahui 2 kalinya dari, maka dapat ditulis 2 kali 1. Artinya 2 ini merupakan 2 kalinya dari 1. 2 kalinya dari 1 ini. 4,2 dapat dijabarkan menjadi 2 kali 2,2. 6,3 dapat dijabarkan menjadi 2 kali 3,3. 8,4 dapat dijabarkan menjadi 2 kali 4,4. 10,5 dapat dijabarkan menjadi 2 kali 5,5. Selanjutnya, apabila anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan X, maka X sama dengan 2 kalinya Y. Ini ya, X sama dengan 2 kalinya Y.
Sudah betul ya, karena 2 merupakan 2 kalinya dari 1. 4 merupakan 2 kalinya dari 2. Jadi terbukti ini ya rumusnya. Selanjutnya, dari X sama dengan 2Y kita peroleh setengah X sama dengan Y. Jadi masing-masing ruas dikalikan setengah. Jadi ini setengah dikali X sama dengan setengah kali 2Y. Jadi setengah dikali 2 sama dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Setengah X sama dengan Y atau Y sama dengan setengah X. Bentuk seperti ini dapat ditulis dengan Fx sama dengan setengah X untuk setiap X elemen P atau anggota dari P. Fx ini sebagai pengganti dari Y ya anak-anak. Fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q dapat dinotasikan dengan Fx titik 2 P panah Q. Yang keempat yaitu dengan tabel. Misalkan diketahui fungsi F dari P yang memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10 ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kalinya dari. Apabila dinyatakan dalam bentuk tabel maka akan seperti berikut. Nah, dari cara yang sebelumnya kita peroleh ini ya rumusnya, yaitu Fx sama dengan setengah X kita gunakan untuk memasukkan ke dalam tabelnya. Nah, di sini kenapa ditulis X? Nah, karena tadi dijelaskan bahwa himpunan P kita ibaratkan dengan X, sedangkan himpunan Q kita ibaratkan dengan Fx atau Y ya. Jadi seperti ini. Karena X-nya memiliki himpunan 2, 4, 6, 8, 10, maka kita tulis di sini 2, 4, 6, 8, 10 yang artinya X ini adalah anggota dari himpunan P. Sedangkan Fx-nya dapat kita cari menggunakan rumus fungsi yang telah kita temukan pada cara yang ketiga. Nah, untuk pembuktiannya kita gunakan angka yang terdapat pada X-nya. Jadi di sini kan sudah terdapat rumus fungsinya. Kita substitusikan angka 2 ini ke dalam rumus fungsinya seperti ini ya. Fx kita substitusikan 2, maka setengah kali 2 sama dengan 1, maka Fx nya 1, terbukti ya 2,1. Fx nya 1. Apabila kita substitusikan 4 pada rumus ini, maka diperoleh setengah kali 4 sama dengan 2. Nah ini 4,2 terbukti. Setelah itu apabila disubstitusikan 6, maka setengah kali 6 akan diperoleh 3. Dapat ditulis 3 di bagian Fx nya. Untuk 8 kita substitusikan ke dalam rumus Fx sama dengan setengah X, yaitu setengah kali 8 sama dengan 4. Kita tuliskan di sini 4, 8,4. Untuk X nya 10, kita langsung substitusikan pada rumusnya, yaitu F10 sama dengan setengah kali 10, yaitu diperoleh 5. Jadi X, Y nya yaitu 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Yang selanjutnya yaitu dengan grafik. Dari contoh soal yang kita gunakan pada cara 1 sampai cara 4, kita gunakan lagi untuk menggunakan dengan cara grafik. Untuk menemukan dengan cara grafik, mula-mula kita gunakan terlebih dahulu dengan cara tabel atau cara fungsi.
Di sini Ibu menggunakan cara tabel ya, karena sudah tertulis lengkap ya, ada X, ada Fx dan X, Y-nya. Untuk grafiknya, apabila X-nya 2 di sini, apabila X-nya 2, maka Fx-nya atau Y-nya yaitu 1. Terletak pada titik 2,1. Nah, ini ya, 2,1. Apabila X-nya 4, maka dengan rumus Fx sama dengan setengah X, maka diperoleh Y-nya atau Fx-nya yaitu 2. Ini ya, 2. Maka titiknya 4,2. Apabila X-nya 6, maka diperoleh Fx-nya yaitu 3. Maka titiknya yaitu 6,3. Apabila X-nya 8, maka Y-nya atau Fx-nya yaitu 4. Maka titiknya 8,4. Apabila X-nya 10, maka Y-nya yaitu 5. Diperoleh titiknya yaitu 10,5. Dari titik 2,1 hingga 10,5 dapat ditarik suatu garis lurus hingga membentuk garis seperti ini. Nah, inilah cara menggunakan dengan grafik. Nah, selanjutnya kita kembali ke permasalahan 1. Silakan anak-anak pahami contoh soal dan pertanyaannya pada tiap-tiap poin. Selanjutnya, anak-anak kerjakan soal ini. Setelah anak-anak mengerjakan soal ini, maka Ibu akan membagikan link Google Meet agar anak-anak dapat mempresentasikan hasil dari pekerjaan anak-anak dalam menyelesaikan masalah satu ini. Jadi nanti Ibu akan membagikan linknya 30 menit sebelum pembelajaran berakhir. Diharapkan anak-anak bisa memperhatikan baik-baik video pembelajaran ini, lalu anak-anak bisa mengerjakan semaksimal mungkin dan menyampaikan atau mempresentasikan melalui Google Meet. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.